Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Saya Wintan Pareza dengan NIM 2211225161 dan rekan saya Asih Pujiaryani dengan NIM 2211225159. Dengan kemajuan teknologi terbaru, siswa dapat menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran melalui interaksi, namun tetap menjadi tanggung jawab guru untuk mengatur pengalaman instruksional untuk mendorong interaktivitas, menurut Simonson Smaldino Zbek tahun 2014. Selanjutnya, definisi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yakni pada saat proses pembelajaran tidak adanya interaksi secara langsung dalam bentuk tatap muka langsung antara guru dengan siswa, menurut Munir dan kawan-kawan tahun 2012. Merancang pembelajaran jarak jauh. Apa saja sih yang harus dirancang sebelum melakukan proses pembelajaran jarak jauh? Elemen kunci dari definisi normal pendidikan jarak jauh menurut Desmond Keegan tahun 2016. Pertama, adanya pemisahan fisik peserta didik dari guru. Kedua, program instruksional yang terorganisir. Ketiga, teknologi telekomunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi dua arah. Pelibatan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, kita harus memfasilitasi pengalaman belajar yang melibatkan siswa. Kedua, memodelkan dan mempromosikan pembelajaran dan tanggung jawab untuk kerja mandiri dan kolaboratif. Ketiga, melibatkan peserta didik dalam partisipasi aktif dengan guru dan satu sama lain. Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Pertama, mengatur dan mengurutkan konten yang berkaitan dengan hasil yang diinginkan. Kedua, mengetahui sumber daya apa yang tersedia. Ketiga, mengetahui pengalaman apa yang dimiliki siswa dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang diinginkan. Dan yang keempat, mengetahui apa yang perlu dilakukan siswa untuk memastikan pengalaman belajar yang berkualitas. Akses siswa ke materi sumber. Sebagai seorang guru, kita harus memastikan bahwa siswa memiliki akses secara penuh ke materi sumber yang penting untuk pengalaman belajar. Misalnya, buku di pusat media atau akses ke sumber daya online. Selanjutnya, mengajar dari jarak jauh. Yang pertama ada strategi dan pendekatan. Saat merancang instruksi, guru perlu mempertimbangkan pengaturan dan teknologi yang tersedia. Kedua, jenis sumber daya teknologi, yaitu dapat berupa audio, video, dan sumber berbasis tes. Dan yang terakhir yaitu masalah kritis. Beberapa masalah pembelajaran jarak jauh seperti keamanan, pemantauan penggunaan siswa, kebijakan penggunaan yang dapat diterima, netiquette, dan kewarganegaraan digital. Selanjutnya, strategi dan pendekatan. Fungsi sistem telekomunikasi instruksional. Pertama ada penyajian informasi, seperti presentasi dan demonstrasi guru, presentasi siswa, sumber daya kelas, suara, dan gambar bergerak. Selanjutnya berlatih dengan umpan balik, seperti tanya jawab, bimbingan sebaya, pengujian, kegiatan kelompok terstruktur, proyek kelompok, dan diskusi. Selanjutnya akses ke sumber belajar, seperti bahan tes, materi audiovisual, sumber daya online, bahan pustaka, dan yang terakhir kit. Selanjutnya keuntungan pembelajaran jarak jauh. Pertama ada berbagai media yang digunakan. Kedua informasi terkini. Ketiga pertukaran ide. Keempat komunikasi yang nyaman. Kelima interaktif. Keenam sumber daya ekstra atau canggih. Dan yang terakhir yaitu remediasi atau pemulihan kursus. Keterbatasan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu materi yang tidak sesuai, kedua hak cipta, ketiga kesulitan mencari informasi, keempat dukungan, kelima kurangnya kontrol kualitas, keenam biaya, ketujuh intimidasi,
Dan yang kedelapan yaitu pengalaman terbatas yang menggunakan sistem. Selanjutnya, mengintegrasikan sumber daya jarak jauh ke dalam pembelajaran. Pertama, ada sekolah umum virtual. Kedua, menghubungkan dengan teks. Ketiga, mengintegrasikan web quest. Keempat, menghubungkan dengan konferensi komputer. Kelima, terhubung dengan orang tua. Keenam, terhubung dengan guru lain. Ketujuh, terhubung dengan komunitas. Dan yang kedelapan, yaitu koneksi kursus. Sumber daya jaringan. Yang pertama ada jenis jaringan, seperti LAN, WAN, intranet, dan internet. LAN yang paling sederhana dari semua jaringan, yaitu jaringan area lokal yang menghubungkan komputer dalam area terbatas, biasanya ruang kelas, gedung, atau laboratorium. Yang kedua ada WAN. WAN adalah jaringan area luas yang melampaui dinding ruangan atau bangunan. Ketiga ada intranet. Intranet adalah jaringan khusus yang disebut intranet yang digunakan secara internal oleh sekolah atau organisasi. Dan yang terakhir internet adalah interkoneksi global jaringan komputer dengan koleksi jutaan jaringan komputer yang melayani miliaran orang di seluruh dunia. Selanjutnya sumber daya jaringan seperti World Wide Web atau yang disebut web adalah jaringan yang memungkinkan untuk mengakses, melihat, dan memelihara dokumen yang dapat mencakup teks, data, suara, maupun video. Hal ini juga tidak terpisah dari adanya internet. Selanjutnya sumber daya jaringan yang ketiga yaitu mengevaluasi sumber daya online. Sebagai seorang guru, kita harus mengevaluasi sumber daya online yang telah kita gunakan selama proses pembelajaran jarak jauh, agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat tercapainya tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya, dan hasil belajar dari siswa pun tercapai dengan maksimal. Dan sekian, terima kasih presentasi dari kami.